Tutorial potong rambut moha lancip guys. Oke, langsung saja kita basahi dan kita scrub menggunakan guard nomor 2 dengan tuas tertutup atau close ya. Kita gosok-gosok seperti yang saya contohkan di video ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya, seperti yang saya contohkan di video teman-teman. Nah ini potong rambut moha lancip. Kalau di tempatku moha lancip ini rame ya teman-teman ya, masih rame dan masih banyak yang potong rambut moha lancip. Kalau di tempat kalian gimana teman-teman, sahabat pangkas rambut dimanapun anda berada, silahkan komentar ya. Nah langsung saja, kalau cara yang kedua yaitu kita potong menggunakan clipper 0 dengan guard tertutup atau close. Kita buat polanya dulu ya, sekitar 3 jari ya. Dan yang di belakangnya sekitar 2 jari dan sampai 1 jari, dan jangan sampai ke belakang ya. Jadi cuma sampai di belakang telinga aja teman-teman. Jadi nggak usah terlalu ke belakang. Nanti yang ke belakang itu kita buat gradasinya ya. Kita buat sela untuk kita nanti buat gradasi. Nah lanjut, yang bawah kita potong menggunakan trimmer supaya hasilnya 0 ya teman-teman ya. Supaya hasilnya benar-benar 0 dan benar-benar tipis teman-teman. Dan langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan guard nomor 1 ya. Guard nomor 1 dengan tuas tertutup lagi atau tuas close ya, levering close. Nah kita gosok-gosok, kita buat gradasi di atas ya. Kita buat gradasi di atas ya. Kita gosok-gosok atau kita blending supaya terlihat lebih halus dan menyisakan garis samar ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Yang belakangnya juga sama. Kalau yang belakang, yang guard nomor 1 ini agak ke belakang nggak apa-apa teman-teman. Dilanjut menggunakan guard nomor 0,5 ya. Kita hilangkan sedikit demi sedikit garis yang masih ada teman-teman. Kita gosok perlahan ya teman-teman ya. Kita gosok perlahan dan jangan terlalu ke atas ini ya teman-teman ya. Nah kita membuat gradasinya ini memudar ya, memudar dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Nah ini guardnya 0,5. Nanti kalau masih ada, disusul menggunakan guard nomor 0 ya. Maksudnya nggak usah guard, clipper 0 aja, tapi tuasnya kita buka ya atau kita open. Nah kita blending supaya lebih halus teman-teman. Kita blending menggunakan ujung-ujung mata pisau atau blade ya. Blade-nya kita harus menggunakan supaya maksimal ya. Blade yang fade ya teman-teman ya. Jangan yang taper karena nanti bisa kesulitan teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Kita gosok-gosok sedikit-sedikit aja teman-teman ya, yang masih menyisakan garis. Nah dilanjut, kalau udah halus kita menggunakan guard nomor 3. Kita gosok-gosok di atas ya, di atas sendiri yang kita membuat pola awal tadi supaya hasilnya lebih halus lagi. Nah seperti itu. Dan jikalau masih ada yang kurang halus, kita blend lagi sedikit demi sedikit nanti menggunakan gunting sasak ya teman-teman ya. Oke, kita outline ya. Kita outline dulu atau kita buat garis pertegas ya. Pertegas garis supaya terlihat makin ciamik ya, menggunakan trimmer teman-teman. Dan langsung kita razor ya. Dan langsung kita razor membentuk yang belakang itu agak runcing ya teman-teman ya. Karena di belakangnya ini si customer mau dipanjangin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu tipis. Dan jambannya kita rapikan juga teman-teman. Langsung kita razor. Nah ini dia. Kalau masih kurang halus, sedikit kurang halus, kita blend lagi menggunakan gunting sasak ataupun gunting biasa ya teman-teman ya. Kita potong-potong, kita detailing yang kecil-kecil, yang masih kurang rapi dan masih kurang halus sedikit-sedikit ya teman-teman ya, supaya hasilnya lebih ciamik teman-teman. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Lanjut kita motong rambut yang bagian belakang ya. Kita rapikan. Yang sebelahnya nggak saya kasih tutorial ya, caranya sama teman-teman. Pokoknya bentuknya yang belakang itu nanti harus seperti yang saya contohkan di video ini teman-teman. Nah kita menggunakan guard nomor 3 lagi ya teman-teman ya, untuk merapikan yang samping-sampingnya ini supaya lebih terkonek dengan yang bawah dan rapi ya teman-teman ya. Dan dilanjut
pemotongan rambut yang atas ya teman-teman. Caranya kita menggunakan gunting biasa dan kita membuat pola runcing ya teman-teman ya. Pola runcing ya. Jangan pola membulat, tapi pola runcing teman-teman. Nah, dan kalau ini cuma modelnya kan jambul ya, jambul di depan. Jadi usahakan yang di pusar belakang itu jangan terlalu pendek teman-teman. Jangan terlalu pendek yang di pusar, dan yang di depan itu pokoknya kita usahakan motongnya itu harus rapi ya, serapi mungkin, model kayak jambul teman-teman. Nah, caranya ya seperti yang saya contohkan di video, dijepit, lalu dipotong, dijepit lagi, dipotong sampai membentuk runcing dan berjambul di depan ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Kita memang kalau motong rambut itu model apapun kita itu harus telaten dan kita harus konsultasi dulu kepada customer kita. Nah kalau udah dari depan, kita dari samping, kalau masih ada yang panjang, kita cross check dan kita potong ya teman-teman ya. Kita cross check dan kita potong rambut yang masih panjang teman-teman ya. Yang masih panjang ini kita potong supaya hasilnya lebih ciamik dari depan, dari belakang, dan dari samping teman-teman ya. Dan kalau yang di belakang nanti nggak usah kita gunting menggunakan gunting biasa ya teman-teman ya, karena customer kita ini mau agak panjang ya. Kita cross check lagi dan kita potong teman-teman. Nah dilanjut menggunakan gunting sasak ya. Gunting sasak kita potong dulu ujungnya ya. Ini gunting sasak tekstur untuk yang ujung ya teman-teman ya. Dan nanti kita susul gunting sasak lagi menggunakan gunting sasak yang halus. Maksudnya itu yang dapatnya itu nggak banyak teman-teman. Kalau ini misalnya kita potong menggunakan gunting sasak ini langsung di dalam, itu nanti kalau saya sendiri ya nggak suka, karena nanti bisa banyak ya teman-teman ya. Maksudnya tipis banget gitu loh kalau gunting ini dibuat seset dalam atau penipis dalam. Jadi cuma saya tekstur ujung-ujungnya aja supaya terlihat natural dan supaya nggak terlihat baru aja dipotong. Jadi hasilnya supaya natural teman-teman ya. Nah ini fungsinya menaturalkan rambut yang baru saja kita potong tadi ya ujungnya, supaya nggak bundu teman-teman. Nah kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman ya. Nah yang ujungnya kita rapikan serapi mungkin teman-teman, supaya jambulnya itu bagus ya, bagus dan mantul, dan customer kita merasa senang teman-teman. Karena tujuan saya itu potong rambut gak cuma cari uang aja, tapi cari kepuasan pelanggan ya teman-teman ya. Karena kalau kita melihat pelanggan kita itu jadi ganteng, rambutnya rapi, kita sendiri juga merasa senang teman-teman. Nah sampai sini teman-teman semuanya udah ngerti apa belum? Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar. Dilanjut menggunakan gunting merek Sila ya teman-teman ya. Gunting yang seperti ini hasilnya itu walaupun kita keceret-keceret, kita gunting-gunting yang banyak ke rambut itu nggak banyak ya dapatnya teman-teman. Jadi aman teman-teman, jadi aman. Dan ini customer kita memang minta disasak ya teman-teman ya. Jangan salah paham dulu ya teman-teman semuanya ya. Menyasak itu nggak apa-apa, asalkan kita harus konsultasi dulu kepada si customer dan kita tahu tekniknya. Dan si customer juga usahakan harus memakai produk ya, seperti produk rambut apa yang membuat rambutnya itu jadi rapi ya teman-teman ya. Kalau nggak menggunakan produk biasanya rambutnya terlihat jekrik-jekrik atau yang tidak sehat gitu loh teman-teman ya. Soalnya disasak itu bukan merusak rambut ya teman-teman ya. Cuman mengubah struktur rambut yang tadinya tebal menjadi tipis dan panjangnya itu panjang tapi yang di dalam itu pendek teman-teman. Jadi seperti itu ya sasak itu. Nah lanjut, kalau udah kita sasak dari belakang ke depan, kita sasak dari samping ke tengah ya teman-teman ya. Kita sasak dari samping ke tengah perlahan aja teman-teman ya, perlahan. Dari pinggir itu kita tekan sisirnya sampai ke dalam dan guntingnya, dan sampai ke tengah itu sisirnya kita ambang ya, mengambang teman-teman. Jadi sisirnya dari samping bawah itu agak kita dalamkan, agak kita tekan, sampai ke tengah itu kita angkat ya sisirnya. Nah seperti yang dicontohkan di video ini ya teman-teman ya. Nah
Nah seperti itu. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, yang atas. Dan yang belakang langsung saja kita sasak menggunakan gunting sila teman-teman. Gunting sila kita sasak ya, kita sasak. Nah ini sasaknya ini walaupun seperti membabi buta, itu ada tekniknya ya teman-teman ya. Tekniknya gimana ya, seperti yang saya contohkan di video teman-teman. Nah semakin kalian itu sering mangkas rambut ya, semakin banyak jam terbang kalian, dan semakin semoga kalian semuanya semakin mahir ya memainkan gunting ataupun menggunting customer ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini namanya mohak lancip teman-teman ya, mohak lancip. Jadi intinya ketika kita membuka pangkas rambut supaya kita mendapat customer, itu kita harus nurut apa aja yang customer itu minta, kita harus turutin, dan kita harus mengolahnya supaya nanti terlihat bagus. Dan walaupun modelnya itu maksudnya apa, model rambut yang udah model lama, tapi kita kombinasikan dengan model terbaru ya teman-teman ya. Seperti ini kan kita fit itu kan terbaru, jadi model yang terbaru, jadi nggak ketinggalan sama model-model yang lain seperti itu teman-teman. Nah langsung kita hair dryer dan kita styling menggunakan di sini saya menggunakan conditioner ya teman-teman ya. Kalau kalian semuanya yang potong rambut seperti ini menggunakan produk apa aja nggak apa-apa. Nah hasilnya seperti ini teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Semoga yang masih belajar segera mahir, dan semoga yang udah mahir selalu diberkahkan rezekinya dan disehatkan dan dipanjangkan umurnya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.